Minasan konnichiwa. Welcome back to my YouTube channel Last Brothers for it. Don't forget subscribe please, okay? Baik, kembali lagi ke my YouTube channel Last Brothers. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, kemudian like, karena jangan mau pintar sendirian ya. Baik, sekarang kemarin kita sudah membahas yaitu tentang nama-nama buahan. Sekarang kita akan membahas tentang masih dalam vegetables, yaitu sayur-sayuran. Nah, yang mana di sini saya akan membahas nama-nama sayuran karena pastinya berfungsi sekali, terutama ketika kita memasak pasti membutuhkan dengan alat-alat tersebut, yaitu berbentuk sayur-sayuran ya. Apalagi ini sangat berfungsi sekali dan sering diungkapkan dalam kehidupan sehari-hari bahasa Jepang. Nah, teman-teman sekalian, pokoknya standby terus, jangan kemana-mana karena ini sangat penting dan bermanfaat sekali buat kalian semua. Oke, jangan bosan-bosan untuk terus belajar bahasa Jepang. Semoga kalian semua diberi kemudahan dan kelancaran di dalam belajar bahasa Jepang. Oke. Nah, adapun sayur-sayuran di dalam bahasa Jepang itu disebut dengan yasai. Yasai artinya adalah sayur. Nanti kita akan bahas nama sayur-sayuran secara signifikannya, oke? Jangan kemana-mana, terus liatin aja. Insya Allah ini sangat bermanfaat sekali untuk kalian semua, oke? Pertama, nama sayur yang pertama adalah selada. Kalian tahu apa itu selada? Atau dalam bahasa Jepangnya disebut dengan retasu. Kemudian sayur yang selanjutnya adalah tomat, atau di dalam bahasa Jepangnya disebut dengan tomato. Kemudian sayur yang selanjutnya adalah kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan ini bukan kita ngacangin orang ya, tapi ini adalah nama-nama sayur. Karena kita sering mendengar dikacangin orang, mungkin itu hanya istilah aja, tapi yang ingin saya bahas adalah kacang-kacangan di sini adalah bahasa Jepangnya ya. Nah, kacang-kacangan di dalam bahasa Jepang disebut dengan kinomi. Kemudian nama sayur selanjutnya adalah kentang, atau di dalam bahasa Jepangnya disebut dengan jagaimo. Nah, kentang ini sering sekali kita konsumsi, terutama banyak yang bisa kita manfaatkan seperti membuat ketela, kemudian perkedel, dan lain-lain ya. Kemudian yang selanjutnya adalah jahe, atau di dalam bahasa Jepangnya disebut dengan sauga. Kemudian yang selanjutnya adalah terong, atau di dalam bahasa Jepangnya disebut dengan nasu. Kemudian selanjutnya adalah wortel, atau bahasa Jepangnya disebut dengan ninjing. Kemudian bawang merah, dalam bahasa Jepangnya disebut dengan tamanegi. Kemudian selanjutnya lawan dari bawang merah adalah bawang putih. Jadi ingat sinetron bawang merah dan bawang putih. Nah, bawang putih di dalam bahasa Jepangnya disebut dengan ninniku. Kemudian sayur selanjutnya adalah mentimun, atau kita sering sebut dengan timun. Di dalam bahasa Jepangnya disebut dengan kyuri. Kemudian yang selanjutnya adalah cabai hijau, atau di dalam bahasa Jepangnya disebut dengan piman. Kemudian yang selanjutnya adalah kacang. Di dalam bahasa Jepangnya disebut dengan mame. Kemudian selanjutnya adalah labu, atau di dalam bahasa Jepangnya disebut dengan kabocha. Kemudian nama sayur selanjutnya adalah brokoli, atau di dalam bahasa Jepangnya disebut dengan burokori. Kemudian adalah kembang kol, atau di dalam bahasa Jepangnya disebut dengan karifurawa. Kemudian sayur selanjutnya adalah tauge, atau di dalam bahasa Jepangnya disebut dengan mekebetsu.
Nah, bagaimana teman-teman? Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat sekali, terutama sayur-sayuran ini tidak terlepas dari dalam kehidupan kita sehari-hari. Pokoknya yang masih belajar bahasa Jepang, jangan lupa silahkan dipraktekkan karena tidak sekedar teori, tapi kalian juga harus mempraktekannya agar ada perkembangan di dalam bahasa Jepang. Oke? Semoga kalian semua dilancarkan dan dimudahkan di dalam menuntut ilmu, walaupun hanya melewati sekedar aplikasi video yang sederhana ini, tapi semoga bermanfaat sekali untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini, kemudian silahkan subscribe, kemudian dan share kepada teman-temannya, karena jangan mau pintar sendiri ya. Saya yakin kalian semua pasti bisa. Oke? Baik, apabila saya ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih banyak. Arigato gozaimasu.